Salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan mempelajari pelajaran ke-9 dengan judul Mengembangkan Sikap yang Memenangkan dari lokasi perumahan di Icon. Bumi Serpong Damai, saya akan bacakan hafalannya tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Dikatakan demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah, lembut, dan hormat. Saudara-saudaraku, bila mana saudara melihat ayat ini, maka kita akan bisa mengetahui kenapa Petrus menulis kepada kita semua agar menguduskan hati kita dengan Kristus di dalamnya. Pekan ini kita akan coba pelajari satu pelajaran yang indah yang kita akan mulai dari pelajaran Sabat petang. Pelajaran Sabat petang menekankan bagaimana menerima dan menguatkan orang banyak adalah ciri khas dan pendekatan serta kemampuan Yesus yang membuat kita semakin mengaguminya. Bahkan dikatakan Yesus tidak pernah menunjukkan ada kesombongan dan keunggulan. Dan di pandangannya, nilai manusia melebihi apapun baginya, karena mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dikatakan juga, dia mempengaruhi orang-orang untuk kerajaan surga, karena dia percaya mereka dan tujuan tangannya untuk menyelamatkan manusia. Nah, pekan ini kita akan pelajari sikap Yesus terhadap semua orang. Bagaimana menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan lihat pelajaran hari Senin. Dikatakan apa? Penerimaan terhadap Injil. Kita harus mengingat kalau saudara baca Yohanes 4 ayat 27-30 dikatakan dengan jelas bagaimanakah interaksi Yesus dengan wanita Samaria yang menunjukkan kebenaran bahwa semua jenis orang terbuka terhadap Injil bahkan di tempat-tempat yang tidak terbuka. Di screen saya tunjukkan bahwa Samaria adalah tempat terakhir yang diharapkan oleh murid-murid di mana orang-orangnya dapat menerima Injil. Meskipun ada konflik yang panjang antara Samaria dan Yahudi sehubungan dengan doktrin dan ibadah. Bahkan orang Samaria menjadikan Gunung Gerizim tempat di mana mereka membangun kuil mereka. Akibat penolakan orang Yahudi pada masa yang lalu, akan keterlibatan orang Samaria dalam membangun Ka'bah di Yerusalem. Ingat, Yesus melihat apa yang tidak dilihat oleh murid-murid di mana Yohanes mencatat adanya hati yang menerima apa saudaraku? Menerima Roh Kudus. Bahkan dikatakan di tempat yang tidak biasa itu di mana air hidup menjadi pokok pembicaraan Yesus dengan wanita Samaria. Bahkan ditambahkan, murid-murid melalui Samaria tanpa pernah memberikan kesempatan kepada orang-orang Samaria untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ternyata Roh Kudus telah menciptakan penerimaan di hati wanita Samaria ini. Nah, kita tidak tahu kapan atau apa dampak dari kata-kata dan tindakan dia terhadap orang lain. Untuk itu, dalam setiap kesempatan, mari terhadap dia. Ketika Yesus bisa berbicara dengan wanita Samaria yang notabene adalah satu golongan yang tidak bisa akur dengan orang Yahudi, namun Yesus bisa menangkannya. Kenapa, saudara? Karena ini adanya penyesuaian sikap. The way how Jesus act ketika dia bicara dengan orang Samaria adalah suatu sikap yang bagus. Bahkan dikatakan dalam pelajaran hari Senin, sikap kita sering menentukan kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain. Apalagi sikap keras, kritis, dan sombong akan membuat orang menjauhi Anda. Bahkan jika Anda punya kemampuan bersaksi, kata-kata Anda tidak akan didengar. Kalau Anda suka kritis, keras, sombong. Namun saya ingin tekankan juga, kritis boleh asalkan membangun. Saudaraku. Walaupun pada era sekarang ini banyak sekali orang tidak mau dikritik. Even though mereka sudah melakukan kesalahan. Namun kecenderungannya kita terlalu banyak mengkritik, sedangkan kita tidak bisa mengintrospeksi diri sendiri. Namun hari Senin menambahkan bahwa Yesus telah menganggap kita sebagai sahabatnya dan bukan hamba. Karena Yesus telah menyampaikan apa yang didengar dari Bapaknya kepada orang terdekatnya, saudara dan saya. Artinya apa, saudara? Yesus sudah men-treat kita sebagai sahabatnya. Itu sebabnya kalau
Yohanes 15 ayat 14 dikatakan apa? Kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapakku. Bahkan Yesus sengaja menolak permintaan wanita Kanaan di Yohanes 15 pada awalnya, sehingga imannya bertumbuh, walaupun pada akhirnya dia menyetujuinya. Dan dia mengeluarkan satu statement yang mengatakan bahwa tidak ada pemuka agama di Yudea yang bisa disamakan dengan wanita ini. Suatu kalimat yang luar biasa. Bahkan ditambahkan juga oleh pelajaran ini bahwa wanita yang mengurapi ke Yesus dengan parfum ketika orang lain mengkritiknya, tapi Yesus malah memujinya dan mengatakan apa? Di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya disebut juga mengingat dia. Sikap dan attitude itu harus apa? Sangat menolong kita untuk menyampaikan kabar Injil kepada seluruh dunia. Lalu hari Selasa dikatakan, kita pun harus memberikan kebenaran dalam kasih. Melalui apa? Persahabatan. Kalau saudara baca dikatakan persahabatan saja tidak dapat menangkan orang bagi Yesus. Namun membagikan apa yang Yesus buat sehingga hidup kita diubahkan, maka itu akan membuat perbedaan yang signifikan dan membawa sahabat kita datang kepada Yesus. Wow, luar biasa saudaraku. Artinya apa? Cara kita bersahabat. Ceritakan apa yang kita rasakan ketika Yesus mengubah hidup kita. Maka itu akan membawa perubahan yang signifikan. Bahkan Rasul Paulus menekankan bahwa kebenaran di dalam kasih yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 15 merupakan satu kalimat mencari yang baik dalam diri seorang jauh lebih baik daripada mencari keburukan. Artinya apa? Melihat sisi positif setiap orang itu lebih berguna daripada melihat hal yang negatif daripada orang lain. Bahkan dikatakan juga Rasul Paulus menunjukkan bagaimana dia mencari hal-hal yang positif di gereja yang dilayaninya dibandingkan keburukannya, sehingga ia fokus membangun gereja dan melayaninya. Pada zaman sekarang ini juga saudaraku, ketika gereja hanya sibuk mencari kesalahan kekurangan orang lain, maka mereka tidak akan fokus kepada pembangunan gereja, fokus kepada pembangunan kerohanian, dan tidak akan fokus kepada penginjilan atau penarikan jiwa. Kenapa? Karena yang diurusi hanya apa? Gengsi, hanya apa? Kepentingan diri. Saya pernah melayani sebuah gereja besar, saudaraku. Pada awalnya gereja sangat setia, sangat kita katakan membangun di dalam. Namun belakangan, instead of mereka menginjil ataupun memelihara jiwa-jiwa, perpecahan terjadi di mana-mana. Namun saya yakin percaya dan berdoa Tuhan akan bisa kembali. Karena Ellen G. White mengatakan begini, jika kita mau merendahkan diri kita di hadapan Allah dan menjadi baik hati dan sopan serta lemah lembut dan mengasihani, akan ada salah pertobatan kepada kebenaran di mana sekarang hanya ada satu. Wow. Inilah Ellen G. White katakan Testimonies to the Church volume 9 halaman 89. Walaupun kita harus pelajari konteksnya juga ini. Akan ada pertobatan kepada kebenaran di mana sekarang hanya ada satu. Kapan dia menulis, kemudian pada peristiwa apa. Namun, refleksi kalimat ini bisa juga diimplementasikan pada saat sekarang ini. Walaupun akurasinya kita akan lihat juga. Namun yang saya mau katakan adalah, inilah gambaran yang hamba Allah katakan. Lalu pelajaran hari Rabu dikatakan dengan jelas, ada dasar-dasar penerimaan. Di mana Rasul Paulus menyajikan prinsip-prinsip yang melandasi penerimaan kita satu sama lain. Yang pertama apa? Dapatkah kita menolak untuk saling bermaafan sementara Kristus telah mengampuni kita semua tanpa syarat? Saling memaafkan. Dasar penerimaan pertama adalah saling memaafkan. Yang kedua, dengan iman Anda diterima dalam Kristus, lalu bagaimana sikap terhadap orang lain? Ketika kita sudah diampuni, ketika kita sudah dimaafkan, ketika kita sudah terima, maka cara seperti itu, hal seperti itu harus dilakukan terhadap orang lain. Bahkan dikatakan apa? Kasihnya kepada kita sebagai dasar penerimaan pengampunan kita terhadap orang lain. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Ketika saudara merasakan kasih Yesus, maka itu menjadi dasar utama pengampunan terhadap orang lain. Lalu dikatakan juga sebagai sahabat, tugas kita adalah membagikan kebenaran kekal yang mengubah hidup kepada sahabat-sahabat kita. Artinya, saudaraku, bagikan kebenaran kekal itu kepada
sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada. Bahkan hari Rabu juga menekankan kebenaran Alkitab yang disajikan dengan rendah hati dalam Roh Kristus dengan sikap yang penuh kasih dapat menenangkan hati dan mengubah kehidupan. Nah, intinya apa? Saling mengampuni, saling memaafkan, implementasikan kasih, aplikasikan mengasihi, dan jangan lupa buang semua syak dan prasangka sehingga kita akan bisa maju dalam Kristus. Dan pelajaran terakhir hari Kamis dikatakan, ketika kita memberikan kebenaran dengan penuh kasih, sama seperti Yesus yang selalu menyampaikan kebenaran dan cinta kasih, maka kasih selalu mencari yang terbaik untuk orang lain dan tidak ada konflik di antara kasih dan kebenaran. Itu sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Bahkan dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan, Yesus adalah satunya jalan keselamatan. Artinya apa? Hanya melalui Dia kita bisa diselamatkan. Bahkan pada hari Kamis juga menyampaikan bahwa kasih karunia ini menyelamatkan kita sehingga kita mengetahui kebenarannya dan menjalani hidupnya. Bahkan banyak penulis yang baru mengeluarkan statement bahwa tidak ada kasih yang lebih kebenaran dan justru memadukan kasih dan kebenaran dan rahmat dan hukum, belas kasihan dan kejujuran. Artinya apa? Kasih dan kebenaran adalah apa? Itulah kompilasi dari semuanya dalam kehidupan kita ini. Sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan apa? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Apa dikatakan saudara? Bersiap dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Nyatakan apa yang salah, yang benar-benar. Bahkan tegurlah dan nasihatilah. Underline kata nasihatilah atau nasihatilah. Ini yang susah kita lakukan. Instead of giving advice atau menasihati terhadap seseorang, kita langsung apa? Menjudge atau apa? Menghakimi orang lain. Namun dikatakan apa? Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dan bagian terakhir hari Kamis dikatakan, kita dipanggil untuk menyampaikan kebenaran dalam kasih dengan segala kelembutan dan kerendahan hati. Mari bergabung dengan Yesus. Hingga apa saudaraku? Hingga akhir zaman dan bersamanya ke surga. Saya tulis kata surga saudara ya. Surga itu. Dan kesimpulan. Dikatakan, dalam Kristus terdapat kelemah lembutan seorang gembala. Kasih sayang seorang tua, anugerah yang tidak taranya dari juru selamat yang penuh kasih sayang. Kebenaran Kristus dalam kasih yang merupakan metode Yesus harus kita bagikan kepada sahabat orang-orang yang kita kasih. Bahkan dikatakan, mengampuni dan memaafkan orang lain harus menjadi prinsip hidup kita. Karena Yesus telah mengampuni dan bahkan mati untuk siapa saudara? Untuk kita. Jangan lewatkan satu momen atau kesempatan untuk memberikan Injil. Bahkan di suatu tempat yang itu atau yang hal itu seolah-olah tidak mungkin, maka kita tetap memberikannya. Kenapa? Dan biarkan Roh Kudus bekerja di sana. Dan terakhir, ingat, bersahabat, tidak mengkritik, serta tidak menyakiti adalah pola hidup yang harus kita miliki dalam membagikan Injil kebenaran Kristus. Dengan pelajaran pekan ini, maka mengembangkan sikap yang memenangkan jiwa akan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan berkati kita sama-sama duduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah, Bapa Semawi, Bapa yang Maha Kasih, dan Bapa yang berkurahan, terima kasih Tuhan kalau perjalanan yang indah yang boleh kami rasakan. Berkati hamba-Mu, demikian juga para pemirsa di mana berada. Berkati perjalanan suara sahabat ini, dan biarlah firman ini akan boleh berkumandang dalam hati kami. Berkati negara kami ini yang saat ini terus masih menghadapi wabah COVID-19. Biarlah kami boleh bersatu padu sebagai masyarakat mematuhi aturan dan perintah pemerintah. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan, terpuji nama Tuhan, lalu saya berdoa. Amin.